Haleluya. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saudara bersukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari kami ucap syukur sebab apa yang telah kami lampaui sampai dengan saat ini. Tuhan telah memelihara kami dan Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kami. Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan segala apa yang kami lewati, masalah yang kami lewati, kami bisa lewati dengan baik bersama Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, kami hanya mengandalkan kasih-Mu dan kuasa-Mu saja Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama di tempat ibadah di mana kami ingin meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan layakkan kami, mampukan kami sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kami rindukan ini semuanya adalah rencana Tuhan di atas segala-galanya. Dan kiranya apa yang akan kami lakukan pagi hari ini adalah meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, sehingga benar-benar kami menikmati akan kuasa Tuhan, bersukacita, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan pimpin ibadah dari awal sampai selesai ibadah ini, dan kiranya kami akan buka ibadah ini yaitu hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya, amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum kita memuji, memuliakan Tuhan, saya akan bacakan di dalam Mazmur 37 ayat yang 1 sampai dengan 6, dikatakan di situ, kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikian firman Tuhan membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa satu-satunya Tuhan yang kita sembah tidak salah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sembahlah mulai pujian-pujian yang kita sudah siapkan. Terima kasih. Semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Semua katakan, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Penghibur, yang bernafas tak pernah
Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara bersukacita pagi hari ini, berikan bangkit berdiri, berikan salam kanan kiri saudara. Aku bersukacita. Katakan, aku bersukacita. Aku bersukacita. Haleluya. Haleluya. Kita lebih semangat lagi bahwa walaupun keadaan dunia tidak baik-baik saja, tapi kita tetap selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagi yang bersukacita ikut menari bersama-sama dengan lagu pujian ini. Amin. Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu semua, biar bulan tak bercahaya lagi, amin. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Sekali lagi saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Haleluya. Amin. Yesus itu cinta kita. Amin. Saudara mencintai Yesus pada pagi hari ini, dari dulu sampai sekarang. Tuhan Yesus selalu setia. Amin. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta
Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Mari gunakan semangat kita untuk memuji Tuhan. Yes. Haleluya. Mari semua yang katakan sebelum cepat. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari semua semangat lagi katakan. Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam katakan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Nama di atas segala nama, yaitu Yesus Tuhan. Amin. Mari semua katakan amin. Nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan.
haleluya, haleluya. Beri kemuliaan yang ajaib buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kan kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan telah berikan semua berkat-berkat yang kami rasakan melimpah dalam hidup kami. Segala kesehatan, kekuatan, kemampuan Kau Tuhan berikan sehingga kami juga selalu memberi berkat untuk ingin membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati umat-umat-Mu yang pada saat ini akan sebentar memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Baik persembahan perpuluhan, persembahan kas gereja, dan juga persembahan untuk sarana dan prasarana gereja tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala limpah. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kami berdoa, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Nama Tuhan, sembari persembahan dijalankan, kita dengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Hari Senin seperti biasa, tanggal 17 Agustus, sampai dengan hari Rabu, tanggal 19 Agustus ada ibadah pagi hari, ibadah Bedstone. Kita mulai jam 5 pagi dan kita laksanakan via Zoom. Hari Kamis, kaum wanita mengadakan ibadah di tempat ini. Kita mulai jam 16.00. Jadi para ibu-ibu tanggal 20 Agustus di tempat ini ada ibadah kaum wanita. Hari Jumat kita lakukan doa semalaman di tempat ini. Kita akan memulai doa semalamannya di pukul 22.00. Kita mengundang semua Bapak Ibu yang ada pada saat ini untuk hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan melakukan doa semalaman di gereja kita ini jam 22.00. Hari Minggu seperti biasa, Bapak Ibu beribadah di tempat ini jam 7. Yang ibadah pertama, yang ibadah kedua jam 9. Bersamaan juga dengan ibadah sekolah Minggu. Siang harinya, setelah ibadah pertama dan kedua, kita ada ibadah kaum muda di tempat ini. Kita mulai jam 12.00. Persembahan kas, persembahan pembangunan, persembahan perpuluhan. Seperti biasa Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening yang sudah sering kita tampilkan dan juga bisa memakai QR yang ada di depan kita sekarang ini. Dan juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk jangan lupa uang untuk bulanannya, komitmen kita, uang kas untuk tim kerja, untuk operasional gereja supaya bisa kita konsisten terus dalam memberikan. Karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan untuk pelayanan di tempat ini yang kita memerlukan dana tersebut untuk kita bisa beroperasional dengan baik. Saya kira sekian dan terima kasih pengumuman untuk hari ini. Itulah pengumuman 1 minggu ke depan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah. Tuhan, terima kasih Pak David. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Saatnya mari kita akan lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan melalui pujian yang sebentar kami akan siapkan. Haleluya. Kau sungguh besar.
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari semua katakan dengan semangat, Tuhan Kau sungguh besar, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin, amin. Ku berada di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berada di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berada di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mari kita sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih atas kekuatan Kau berikan dalam hidup kami. Oh Tuhan, Kau selalu mengiring menyertai kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Roh Kudus Tuhan. Mari jawab
kami Tuhan umat, jemaat-Mu yang rindu akan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari seluruh jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Ya benar. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Oh Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu mempesona. Ya Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh memahami setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal kami pribadi lepas pribadi, melebihi siapapun yang terdekat sekalipun. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang besar untuk setiap kami Tuhan. Engkau selalu membuat kami berharga. Sekalipun mungkin kadang kami sering menyakiti hati Tuhan, tapi Engkau Yesus Tuhan yang sudah mati bagi kami di kayu salib, yang sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan selalu nyata jadi bagian buat kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami berharga di mata Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Sehingga kami boleh mempergunakan hari-hari kami seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat kesempatan beribadah yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Kami naikkan pujian sembah kami Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan. Sucikan kuduskan setiap kami ya Yesus Tuhan. Biar pujian sembah kami menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami percaya hadirat surgawi ada turun di tempat ini, bertata di atas hati kami semua di dalam nama Yesus. Kami siap terima berkat-Mu, firman-Mu Tuhan saat ini. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan yang dahsyat menjadi bagian buat hamba-Mu. Kami percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya di dalam nama Yesus boleh semakin menguatkan kami, mengubahkan kami, menghidupkan iman kami lebih lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami
Kami patahkan, hancurkan segala kuasa kegelapan yang akan ganggu konsentrasi kami menerima kebenaran firman Tuhan. Permasalahan hidup kami, pergumulan kami, apapun itu kami patahkan, hancurkan. Di dalam nama Yesus, hanya kuasa-Mu Tuhan yang memberkati, menguasai kami. Dalam kami dengar duduk firman Tuhan, mendengar firman. Terima kasih banyak Tuhan. Siap kami dengar firman-Mu, siap kami diberkati lebih lagi. Sehingga kami boleh bertumbuh terus, berbuah terus, dan berakar di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, di doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau coba katakan pada diri masing-masing ya, tunjuk ya ke diri kita masing-masing, katakan bahwa saya dicintai Tuhan. Belum sungguh-sungguh, belum meresapi, saya dicintai Tuhan. Amin. Sekarang coba tunjuk kanan kirinya, bilang kamu juga dicintai Tuhan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Oke, minggu lalu waktu saya bagian khotbah, tema khotbah saya adalah strong in battle. Kenapa kita harus kuat dalam pertempuran? Karena kita tahu ada musuh, betul? Ya. Jadi kita harus selalu siap sedia seperti yang Tuhan katakan bahwa kita harus tetap kuat, Efesus 6. Dan hari ini dengan tema strong in God. Amin. Kita harus kuat di dalam Tuhan, ya. Kita tidak bisa memiliki kekuatan sendiri, tetapi kekuatan kita karena kita memiliki Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena secara manusia kita bisa saja kuat. Ya, saya katakan bisa saja kuat. Kenapa? Kalau keadaan baik-baik saja. Betul? Kalau keadaan baik-baik saja, dalam keadaan aman, semua terkendali, situasi ataupun seluruh kondisi mendukung kita, kayaknya kita mampu untuk tetap kuat. Tapi bagaimana kalau keadaan tidak baik-baik saja? Enggak aman. Ya, atau mungkin segala situasi di luar kemampuan kita untuk menghandle. Di luar kendali kita untuk mengontrol. Bagaimana? Apakah? Iya, ya. Ini di luar kontrol saya. Betul ya kan? Saya nggak tahu tiba-tiba ada suara. Saya tidak bisa mengendalikannya. Dan kadang-kala itu bisa membuat kita lemah, betul? Ya. Tiba-tiba saya kaget gitu kan, mendengar kabar berita, mendengar teriakan. Bisa saja menjadi lemah dan itu manusiawi, betul? Ya. Seperti saya kasih contoh. Nabi Elia hebat, tapi pada saat dia mendengar ancaman, wah ternyata gak baik-baik aja tuh. Kenapa? Dia mau bunuh diri. Hana yang hari-harinya dia lewati dengan sakit hati. Kenapa dia sakit hati? Karena selalu mendapatkan perlakuan yang gak adil dari Penina. Sehingga pada saat dia berdoa, disangkanya seperti orang mabuk. Betul, oleh Imam Eli. Dan mungkin saya berpikir, kenapa disangka orang mabuk? Karena doanya bukan orang yang biasa-biasa saja. Doanya pasti doa yang betul-betul mengerang sama Tuhan. Sehingga disangka seperti orang mabuk. Naomi, yang awalnya dia berangkat dengan bersama-sama suami dan anak-anaknya, tetapi pulang dia seorang diri. Kenapa? Karena ditinggalkan dengan secara tiba-tiba. Ya, penyakit oleh suami dan anak-anaknya. Sehingga yang awalnya namanya adalah Naomi, tetapi pulang dia mengganti namanya menjadi Mara. Ya, pahit hidupnya. Dan kita sudah tahulah Daud, bahwa dia hidupnya selalu dikejar-kejar. Sehingga sempat dia berpura-pura gila. Kenapa? Mungkin saya berpikir dia mungkin akan menjadi gila ya, karena hidupnya selalu dikejar-kejar oleh Saul. Dari keempat contoh ini kita melihat ada di tokoh dan kita baca di dalam firman Tuhan bahwa keadaan mereka itu ada dalam titik terendah, ada dalam keadaan titik yang mungkin di luar kendali mereka, ada dalam keadaan yang
boleh dikatakan manusiawi dalam keadaan kelemahan. Tetapi kita melihat bahwa keempat tokoh ini dari hasil akhir hidup mereka, mereka tetap kuat. Katakan amin. Dan saya percaya kalau keempat tokoh ini pernah mengalami kelemahan dan mereka tetap kuat, saya dan saudara juga akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita melihat mereka mempercayakan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Artinya saudara, kekuatan itu kita tidak bisa individu, seorang diri. Tetapi kekuatan kita hanya bisa kalau kita ada di dalam Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, kita coba buka di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Menjadi kuat di dalam Tuhan bukan berarti kita bertarung lebih keras dengan kekuatan kita sendiri, tetapi belajar bagaimana sesuai dengan ayat yang kita baca ini. Yuk kita baca ya. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Artinya saudara, bagaimana kita bisa strong in God, kuat di dalam Tuhan, kalau kita belajar saudara untuk Mazmur 46 ayat 11 ini. Diam dan ketahuilah. Coba sama-sama kita katakan diam dan ketahuilah. Ya. Belum dihitung ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi diam dan ketahuilah aja ya. 1, 2, 3. Yes. Ya, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Yuk kita lihat ya, next kata diam. Ya, ini adalah sebuah tindakan. Walaupun Tuhan memerintahkan diam, tapi ini sebuah tindakan. Nah, kata diam ini dalam bahasa Ibrani, next ya, memakai kata rapha, ya, bukan rapa tapi rapha. Yang arti dari kata diam ini sebuah tindakan melepas. Sebuah tindakan let go atau membiarkan pergi. Sebuah tindakan surrender atau berserah. Jadi kata diam itu bukan berarti kita menjadi malas atau tidak berbuat apa-apa. Tetapi kata diam di sini adalah bertindak untuk melepaskan. Bertindak untuk membiarkan pergi. Bertindak untuk berserah atau kata lainnya menurunkan senjata. Seperti dalam peperangan, ada masanya kita mengangkat senjata, tapi ada waktunya menurunkan senjata. Dan ini adalah rapha atau kata diam. Bisa next gambarnya? Ya. Nah saudara, apa sih dalam arti diam ini? Kadangkala saudara dalam keadaan mungkin kita panik atau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kadangkala kita secara manusiawi ingin mengontrol segala sesuatunya. Dan kita memaksakan kehendak kita atau kekuatan kita. Tapi kata diam di sini adalah mengakui Allah bahwa Dia yang akan pegang kendali hidup saya dan saudara. Amin. Dia yang akan pegang kendali apa yang tidak bisa kita kontrol. Dia akan pegang kendali apa yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Mungkin kita sudah sebaik-baiknya melakukan apa yang kita bisa buat. Tapi ada yang kita tidak bisa kendalikan. Dan saat itu adalah waktunya untuk kita diam. Amin. Ya saudara, memberikan ruang bagi Allah untuk bekerja. Ya, release, let go, surrender, mencoba berhenti dan menyerahkan hasil akhir ke dalam tangan Tuhan. Amin. Apa sih yang biasanya membuat kita menjadi sulit tidur, gelisah, overthinking? Karena kita ingin selalu berpikir sampai pada akhirnya. Pokoknya saya harus mendapatkan ini, masalah ini harus segera tertolong, masalah ini harus segera ada jalan keluar. Kita pikirkan semuanya sampai kita kontrol hasil akhir. Tapi Tuhan katakan diam, ada waktunya mungkin kita harus diam. Amin. Ada waktunya mungkin kita menyerahkan dan memberikan ruang untuk Tuhan bekerja. Saudara, kita coba lihat yuk. 2 Samuel 16 ayat yang ke-5 sampai 12.
2 Samuel 16 ayat yang kelima ini adalah saat waktu Daud melarikan diri dari Absalom. Ya, pada saat Daud melarikan diri dari Absalom, tiba-tiba saudara ada seorang keturunan dari Saul, yaitu Simei. Dan Simei ini saudara memaki-maki Daud. Ya, kalau kita lihat di 2 Samuel 16 ayat yang kelima. Bentar ya saudara. 2 Samuel 16 ayat yang kelima saya akan bacakan. Sudah ada? Nah, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus menerus mengutuk. Ya, Simei ini saudara tiba-tiba datang dan kalau saudara tahu Daud ini dalam keadaan yang tertekan. Daud ini dalam keadaan terintimidasi. Daud ini dalam keadaan sedih. Kenapa? Karena dia sedang disabotase oleh anaknya sendiri. Daud harus keluar dari kerajaannya sendiri. Dan pada saat dalam keadaan yang sudah tidak tertolong ya, baik dari anaknya, dia harus keluar dari kerajaannya, tiba-tiba di tengah jalan dia harus bertemu dengan musuh yaitu Simei. Dan Simei ini saudara mengutuk Daud, memaki Daud, menyumpahi Daud, bahkan melempari Daud dengan batu. Mungkin Daud gak bisa berkata kepada Simei, aku juga dalam keadaan yang susah. Tapi Simei gak tahu dan Simei berusaha untuk terus-menerus mengutuki Daud. Terus-menerus menyakiti hati Daud. Dan yang marah adalah tentaranya. Ya, tentaranya mengatakan bahwa kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja. Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Karena dia marah ya kepada Simei. Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Saudara, tapi apa yang diperbuat oleh Daud? Daud melakukan rabha, yaitu diam. Dia tidak membalas. Dia menyerahkan Simei ini ke dalam tangan Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-11. Kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk sebab Tuhan yang telah berfirman kepada demikian. Dan saudara perhatikan apa yang menjadi tindakan Daud, rabha. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Amin. Amin. Mungkin saatnya kita gak bisa membalas. Kita gak tahu harus apa yang kita buat. Tapi Tuhan katakan diam, rabha. Dan ini yang dilakukan oleh Daud. Dia menyerahkan peperangannya ke dalam tangan Tuhan. Dan Daud katakan bahwa Tuhan akan membalas kepadaku yang baik. Amin. Mungkin manusia bisa segala sesuatunya melakukan hal yang jahat. Tapi kita mau diam, rabha, dan membiarkan ini ke dalam tangan Tuhan. Saudara, mungkin yang kita alami seperti konflik. Ya, konflik dalam keluarga, konflik dalam pernikahan atau dalam pertemanan. Biasanya ya, ego itu kan memicu keinginan untuk apa? Selalu menang, betul ya? Aduh, coba saudara bandingkan antara Daud dengan Abisai, ya. Abisai itu udah marah abis-abisan, udah pengen balas, tapi Daud tetap diam. Dan mungkin keegoan kita ingin balas dendam, ya. Mungkin kita nggak bisa melakukan sesuatu, tapi kita doa. Pernah nggak saudara berdoa? Wah Tuhan, balas dia Tuhan, ya Tuhan. Aduh Tuhan, kau tahu Tuhan gimana jahatnya dia sama aku Tuhan, gitu ya. Ngadu sih ngadu sama Tuhan, tapi minta Tuhan balas Tuhan. Saya kemarin konseling ada 2 orang saudara ya. Dan orang itu bilang gini, Tante dia udah buat jahat sama saya. Hidupnya akan baik gak? Hidup baik atau enggak di tangan Tuhan, jangan di tangan kita. Tapi dia udah berbuat jahat.
Dia udah nyakitin saya. Saya bilang, saya nggak tahu, saya bukan Tuhan, saya bilang. Jangan kamu berdoa supaya Tuhan ngutukin dia. Dan kadang-kadang kita seperti itu. Berdoa sama Tuhan karena kita marah dan kita juga mau Tuhan ikut-ikutan marah sama dia. Haleluya. Daud cuma bilang gini loh, Tuhan yang akan balas yang baik kepadaku. Haleluya. Yang baik kepadaku, tapi kalau kutuk itu di tangan Tuhan. Ya saudara, haleluya. Kita bisa belajar menurunkan senjata. Rabha artinya kita menurunkan senjata. Maunya kan perang, betul ya? Maunya perang, balas kata demi kata gitu ya. Sampai puas. Tapi Tuhan bilang ada waktunya kita menurunkan senjata, diam. Karena segala sesuatu perkataan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik akan Tuhan ganti dengan kebaikan untuk hidup saya dan saudara. Amin. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Kita mau belajar untuk tidak saling menyerang. Kita memilih untuk mengampuni. Amin. Dan menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Yang kedua, Rabha contohnya. Di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Musa di tepi Laut Teberau. Ya saudara, kita tahu cerita ini bahwa setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dan Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk mengejar bangsa Israel dan tibalah mereka di tepi Laut Teberau. Dan pada saat bangsa Israel itu memandang ke belakang, mereka melihat pasukan dari Firaun yang luar biasa banyaknya. Di depan mereka ada Laut Teberau yang rasanya sulit untuk dilewati. Bagi manusia sudah habislah. Karena kanan kiri mentok, gak ada lagi jalan, gak ada lagi pertolongan gitu ya saudara. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-10, Keluaran 14 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi saudara ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Pada saat mereka dalam keadaan terjepit, di depan mereka ada Laut Teberau, di belakang mereka ada musuh yang mengejar mereka, maka ketakutanlah mereka. Tapi di saat mereka takut, mereka berseru kepada Tuhan. Amin. Berseru-serulah kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa pada saat bangsa Israel itu berseru. Ya, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari mana? Keselamatan dari mana? Dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kesusahan yang akan kamu alami hari ini engkau tidak akan lihat lagi untuk selama-lamanya. Katakan amin. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Kamu akan rabha. Amin. Karena kita percaya Tuhan yang akan berperang bagi kita. Dan kita menurunkan senjata. Kenapa? Karena kita berseru kepada Tuhan. Amin. Apa yang harus kita lakukan di saat kecemasan datang? Apa yang harus kita lakukan di saat ketakutan datang? Tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah berdoa. Ayat yang ke-15. Saya suka sekali ayat ini. Saudara. Setelah Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Tuhan katakan, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Apakah Tuhan tidak mau kita berseru-seru? Tuhan mau kita berseru-seru. Tapi setelah kita berseru, apa yang kita harus lakukan? Ayat selanjutnya, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Move forward. Haleluya. Tuhan katakan, kenapa engkau berseru-seru seperti ini? Ayo berjalan, ayo bangkit, ayo tetap semangat. Amin. Ayo tetap percaya kemenangan di pihak Tuhan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Dan kita akan diam saja, kita tetap berjalan, kita tetap mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan sukacita. Tetap melayani, tetap percaya. Tuhan katakan tetap bertindak. Tetap berjalan, move forward.
seperti biasa. Dan tidak seperti ada musuh yang mengejar. Tidak seperti jalan yang tertutup. Karena di depan bangsa Israel ada laut teberau. Tapi Tuhan bilang jalan aja. Luar biasa Tuhan kita, amin. Artinya saudara, lakukan yang terbaik apa yang menjadi bagian kita. Dan selebihnya, the rest, ya, lepaskan hasilnya ke tangan Tuhan. Dan jangan biarkan kekhawatiran mengikat kita. Kalau Tuhan bilang jalan saja, artinya Tuhan mau jangan kekhawatiran mengikat roh jiwa kita. Karena kalau kekhawatiran mengikat, kita bisa lumpuh, gak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan bilang, ayo setelah berseru, move forward, keep moving. Amin. Itu yang pertama. Rabha. Yang kedua adalah ketahuilah. Kata ketahuilah ini memakai kata yada. Ya, coba next. Nah, ini ya. Kata yada ini saudara artinya adalah pengenalan yang intim. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya memakai kata know. Ketahuilah adalah know him tapi deeply. Deeply ya saudara. Pengenalan yang membawa ketaatan. Dan akhir dari pengenalan adalah penolakan karena tidak adanya keintiman. Nah saudara, kata yada ini pertama kali ada di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-1. Yuk kita buka. Kejadian 4 yang ke-1 itu memakai kata yada. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Kata yada itu di sini tertulis bersetubuh. Ya saudara. Jadi kata yada di sini saudara itu di mana Tuhan ingin kita memiliki sebuah hubungan yang intim. Betul? Seperti hubungan antara suami dengan istri, maaf ya. Kemudian manusia itu Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah, menghasilkan sesuatu dari keintiman itu. Ya saudara, jadi keintiman itu akan menghasilkan sebuah namanya pengalaman. Keintiman atau pengenalan kepada Tuhan bukannya sekedar teori yang kita tahu, iya aku anak Tuhan dan dia adalah Bapakku. Bukannya sekedar teori atau firman yang kita baca. Tetapi keintiman yada yang Tuhan mau adalah dari keintiman itu akan menghasilkan yang namanya pengalaman. Amin. Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-1 ini, Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah, melahirkan sesuatu. Saudara ngerti sampai di sini? Ya. Bukannya sekedar teori, bukan sekedar kita dengar firman, bukannya sekedar kita tahu firman, tetapi biarlah keintiman dengan firman akan melahirkan pengalaman kita dengan Tuhan. Amin. Dan saudara tahu bahwa di sisi Tuhan, ya, di sisi Tuhan bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengenal saya dan saudara. Jadi jangan diragukan lagi pengenalan Tuhan akan kita. Coba kita buka dalam 1 Yohanes, Mazmur 139 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Ada? Yuk, Joseph berdiri baca. Ayo, berdiri. Ayat yang kedua belum? Ayo masih berdiri. Yes. Nah, ini yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Betul? Bagian Tuhan adalah dimanapun kamu berada, apapun yang sedang kau rasakan, bahkan dalam pikiranmu, aku tahu. Ini saudara, yada. Tuhan sudah terlebih dulu yada kepada saya dan saudara. Bahkan beyond ya, yang bahkan mungkin kita nggak tahu, Tuhan sudah lebih tahu. Amin. Apa yang akan terjadi? Dan saat ini saudara, apakah kita masih meragukan yada dari Tuhan? Kalau Tuhan sesungguhnya tahu apa yang kita alami.
Tuhan tahu apa yang tersakiti dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang mungkin telah melukai hati kita. Tuhan tahu. Dan saat ini saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita yang harus yada kepada Tuhan. Kita yang harus membangun keintiman dengan Tuhan. Karena saudara, sebuah pernikahan akan menjadi baik kalau punya komunikasi keintiman yang baik antara suami dan istri. Gak bisa cuma suami doang tapi istrinya gak mau. Bisa gak? Gak bisa. Atau istri tapi suaminya gak mau. Gak bisa. Dua-dua. Dan Tuhan sudah lebih dulu menunjukkan yadanya. Dia tahu saya dan saudara. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tapi saat ini, apakah kita semua jemaat CLC mau membangun keintiman dengan Tuhan? Amin. Dan pada saat kita membangun keintiman dengan Tuhan, iada kepada Tuhan, maka kata Tuhan bilang di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan akan melahirkan ketaatan. Amin. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Yuk. Saudara masih bersama dengan saya? Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu yuk. Amin. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga di sini dikatakan bahwa dan inilah tandanya, saudara perhatikan ya, karena Tuhan kasih tanda nih, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya atau melahirkan yang namanya ketaatan. Gak mungkin kita akan bilang saya intim dengan Tuhan, saya bergaul dengan Tuhan, saya yada atau membangun hubungan dengan Tuhan, tapi kita menolak perintahnya atau kita memungkiri untuk tidak taat kepada Tuhan. Tuhan bisa enggak? Tuhan bilang enggak bisa. Dan Daud melakukan hal ini. Di mana Daud adalah orang yang sungguh-sungguh kita tahulah bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Dan dia melakukan ketaatannya kepada Tuhan. Bukan saja dia membangun hubungan dengan Tuhan, keintimannya dengan Tuhan, yada kepada Tuhan tapi dia mau taat. Dan contoh dari tindakan ketaatan Daud adalah sekalipun dia ada dalam padang gurun, Mazmur 63. Saudara perhatikan, yuk kita buka Mazmur 63. Dia tetap memprioritaskan Tuhan. Amin. Sekalipun ada di padang gurun, kadangkala kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan karena dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi dalam keadaan padang gurun, dalam keadaan yang tidak ada apa-apanya. Tapi apa yang Daud lakukan saudara, dia tetap memprioritaskan Tuhan. Tuhan perintahkan bagi saya dan saudara untuk apa? Untuk mendahulukan Tuhan, betul? Untuk menomorsatukan Tuhan, betul? Untuk mencintai Tuhan lebih dulu, betul? Apakah kita mau taat? Apakah kita mau hanya mencari Tuhan di saat hati kita senang? Bagaimana pada saat kita susah? Mazmur 63. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Amin. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan early in the morning. Di saat pagi-pagi benar aku datang mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada barai. Apakah kita seperti Daud yang memiliki haus kepada Tuhan? Tubuh yang rindu itu saudara adalah tubuh yang akan selalu datang kepada seseorang yang kita kasihi, betul? Ini sekarang saudara saya, Edu sudah ke kos, ini ke dom, tinggal anak saya satu. Ya kan? Kalau rindu telepon, tapi kadang-kadang suka, Mami aku sibuk ya, sebentar ya aku lagi belajar ya Mami ya. Yang satu juga lagi sibuk. Tapi hati seorang ibu ini apa saudara? Rindu, betul ya? Dan ingin datang, ingin dengar. Saudara tahu gak sih Tuhan kita pun juga rindu untuk mendengar suara kita. Tuhan juga rindu untuk kita datang mencari Bapa. Ini aku anakmu. Tubuh yang rindu akan mencari seorang yang dikasihinya. Amin. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan
kemuliaan-Mu. Amin. Memandang bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan itu hanya kita bisa bangun kalau kita mau intim dengan Tuhan. Hari ini, apakah kita mau tetap rabha? Yuk mari maju ke depan pemain musik. Bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan? Rabha, diam. Pada saat engkau tidak bisa melakukan apapun, serahkanlah the rest in God's hand. Amin. Yadah. Artinya apa saudara? Bangunlah keintimanmu dengan Tuhan. Kata Daud, mungkin aku saat ini ada di padang gurun. Mungkin saat ini sepertinya kosong. Tidak ada apa-apa. Sepertinya gak ada teman, gak ada pertolongan. Tapi aku yada. Dan aku akan melihat kekuatan dari Tuhan. Amin. Aku akan melihat, di sini Daud katakan ayat yang ketiga. Sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Amin. Dan ini akan kita terima. Dan ini akan kita peroleh pada saat kita rabha diam. Dan pada saat kita yada. Dan tetap terus datang. Terus membangun hubungan dengan Tuhan. Tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti yang Daud lakukan. Maka kita akan melihat. Daud selalu menang. Amin. Sekalipun dia mengalami padang gurun, tapi dia bisa keluar dari padang gurun. Hari ini, apa yang menjadi padang gurun bagimu? Mungkin kesehatanmu, mungkin rumah tangga, mungkin anak-anak, mungkin masa depan, mungkin pendidikan, saya nggak tahu. Tapi hari ini Tuhan katakan diam dan ketahuilah, akulah Tuhan. Sejauh mana engkau mau diam dan menyerahkan pertempuranmu, pergumulanmu ke tangan Tuhan. Dan merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Early in the morning. Setiap pagi yang dia ingat Tuhan. Setiap bangun pagi yang dia ingat, cari Tuhan. Setiap bangun pagi yang dia ingat bukan kesusahan, bukan problem. Tapi dia melihat kekuatannya hanya di dalam Tuhan. Dia mau yada, dia mau cari Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal. Yada, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu? Padahal di awal kita tahu Tuhan lebih dulu mengenal kita. Karena tidak adanya hubungan timbal balik. Karena tidak adanya kita yang membangun hubungan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, enyahlah daripadaku kamu pembuat kejahatan. Artinya, pembuat kejahatan tidak adanya ketaatan. Hari ini, yang Tuhan mau, apakah kita rabha, diam, yada, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bukannya sekedar kita duduk di sini beribadah, tapi hari lepas hari. Seperti hubungan suami dan istri yang tidak bisa pergi kemana-mana, tetap ada, terikat. Dan itu yang Tuhan mau. Tundukkan hatimu saat ini. Haleluya Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Engkau yang tahu apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kami. Engkau tahu apa yang kami takuti. Engkau tahu apa yang kami cemaskan. Engkau tahu Tuhan. Tapi biarlah Engkau ajar kami untuk tahu siapa diri kami di hadapan-Mu. Ajarlah kami belajar untuk tahu siapa kami di hadapan-Mu. Ajar kami untuk sadar bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Sehingga biarlah pengenalan kami membuat kami tidak akan pernah takut. Bahwa Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Kita mau angkat penyembahan tadi sebelum firman. Saya minta singa untuk bantu. Rabaya Shiki Rabayamu.
Sikiara batakuri bataya, mau bangun hubunganmu dengan Tuhan. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bawa ke dalam tangan Tuhan. Ketidaksanggupanmu bukan sebagai dosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urabaya Shiki Arabayamu. Tuhan, Kau sungguh besar, Katakan kepada Tuhan, karyamu yes, sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. sekali lagi katakan umat Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar, yes Lord, karyamu sungguh ajaib. amin, amin. Tiada hentinya ku mengagumi, Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Katakan Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berangan iman. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku beragam iman. Katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat kembali pujian ini dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar, Dengan ucapan syukur. Sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan.
pertolongan demi pertolongannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan. dan selalu Mari selalu datang. angkat hati. Selalu datang dan kenallah Tuhanmu. Aku berharga di Matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Oh, Sikiara Bayamu. Mari sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sikiara Batakura Bayamu. Sikiara Batakura Bayamu. Sikiara Batakura Bayamu. Sikiara Batakura Bayamu. Sikiara Bayamu. Kira Batakura Bataya. Sikiara Batakura Bayamu. Yes, Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di matamu. Katakan selalu dan selalu. selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di matamu. Katakan sekali lagi selalu dan selalu. selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di matamu. Tepuk tangan buat Tuhan. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang selalu ingin dekat dengan kita. Dan saat ini bagian kita, apakah kita mau belajar diam, tenangkan pikiranmu, perasaanmu, dan belajar untuk let go, surrender kepada Tuhan. Dan bangunlah keintimanmu seperti Daud, seperti Yosafat. Di tengah-tengah pengepungan, dia mencari Tuhan. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik sekalipun, tetaplah kita mencari Tuhan. Tetaplah kita bangun hubungan. Dan biarlah kita tetap taat untuk memprioritaskan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba terbatas, tapi Roh Kudus, hamba berdoa, Engkau yang akan terus membuat setiap firman menjadi rema, setiap firman menjadi daging dalam nama Yesus. Sehingga kami yang lemah pulang dengan membawa kekuatan. Karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dan di saat kami diam bukan tanda kami lemah, tapi kami belajar surrender all in your hands, Lord. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-Mu. Apapun yang mereka hadapi. Mungkin keadaannya seperti bangsa Israel yang terjepit. Tapi kami berdoa dan kami percaya. Tuhan katakan bahwa akulah yang akan berperang dan Engkau diam saja. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Dan kami aman dalam tangan Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
berkat yang mereka miliki tidak membuat mereka lupa akan Tuhan, tapi semakin hidup dalam takut akan Tuhan. Engkau yang melindungi, menjaga, menjauhkan dari segala hal yang tidak baik, jauhkan dari segala belalang pelahap, dijauhkan dari segala musuh, jauhkan dari segala maut celaka dalam nama Yesus. Tapi pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan, itulah yang mengejar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mau kembalikan semua untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami akan pulang untuk membawa berkat-berkat yang berkelimpahan, karena itu adalah janji-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan Allah yang besar, Bapa kami yang baik. Dengan penuh kesadaran kami mengangkat tangan kami. Dan kiranya tangan-Mu sendiri akan memberkati kami sepanjang minggu ini. Kekasih hati Tuhan, pulang dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang, pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan kita. Damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.